warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Syahrani, nomor urut 10 dengan NIM 230407511026 dari kelas BC 233. Di presentasi ini saya memilih materi ke-8 yaitu konsep dasar perspektif global. Presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah konsep dasar IPS SD. Perspektif global. Perspektif global dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu perspektif dan global. Perspektif artinya wawasan atau cara pandang, dan global artinya menyeluruh atau mendunia. Jadi perspektif global artinya wawasan atau cara pandang yang menyeluruh atau mendunia. Namun secara ilmiah, perspektif global adalah wawasan atau cara pandang mengenai fenomena secara keseluruhan, yakni fenomena adanya interaksi, independensi, dan kompetisi antar umat manusia di muka bumi. Konsep perspektif global. Merrifield 1995 dalam artikelnya menyimpulkan konsep-konsep dari perspektif global sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan terhadap adanya perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan budaya. Yang kedua, ketergantungan dan saling keterikatan. Yang ketiga, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh seseorang akan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi global. Dimensi perspektif global. Menurut Hanves 1976 dalam bukunya yang sangat terkenal, An Attainable Global Perspective menyebutkan 5 dimensi dari perspektif global sebagai berikut. Yang pertama, perspektif concurrence. Kesadaran dan penghargaan terhadap adanya berbagai macam pendapat yang berbeda-beda di dunia ini. Yang kedua, state of planet awareness, adanya pengertian mendalam terhadap isu-isu dan peristiwa global. Yang ketiga, cross-cultural awareness, adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum dalam membuat karakteristik budaya-budaya yang ada di dunia ini. Yang keempat, systemica awareness, mengetahui akan sistem-sistem yang ada di alam sehingga mulai mengenal kompleksnya sistem internasional, di mana aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara saling mempengaruhi dalam berbagai isu yang terjadi di kawasan-kawasan yang ada di dunia ini. Dan yang kelima, option for participation, mengetahui strategi-strategi yang tepat sehingga mampu berpartisipasi dengan baik dalam menghadapi isu-isu yang terjadi. Selanjutnya ada tujuan perspektif global. Leo Anderson dan Charlotte Anderson 1979 menyatakan bahwa ada 5 tujuan perspektif global. Yang pertama, mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu-individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota dari masyarakat dunia. Yang ketiga, mengembangkan pengertian bahwa mereka adalah penghuni planet bumi dan kehidupannya bergantung pada bumi. Yang keempat, peserta didik harus diberi pengertian bahwa mereka adalah partisipan atau pelaku aktif dalam masyarakat global ini. Dan yang kelima, mendidik peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu, sebagai manusia, sebagai insan penghuni bumi, serta sebagai anggota masyarakat global. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu perspektif global adalah suatu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran bahwa hidup dan kehidupan ini adalah untuk kepentingan global yang lebih luas. Dalam cara berpikir seseorang harus berpikir global dan dalam bertindak dapat secara lokal. Think globally and act locally. Oleh karena itu, kita harus camkan betul bahwa yang kita lakukan dan perbuat akan mempengaruhi dunia secara global. Hal ini kita tanamkan pada diri kita bahwa kehidupan kita ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Kita tidak dapat berkembang tanpa adanya hubungan dan komunikasi dengan dunia luar. Kita hidup karena adanya saling ketergantungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.